Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review dengan judul The Solid 6G Mobile Network Architecture, Driving Force, Features, and Functional Topology. Yang pertama dari abstrak. Abstrak ini membahas kemunculan jaringan seluler generasi ke-6, yaitu 6G, yang dipicu oleh peluncuran komersial 5G yang luas dan penyatuan teknologi informasi, komunikasi, dan data. Abstrak ini mengeksplorasi sejarah evolusi jaringan seluler dan memanfaatkan pelajaran dari 5G untuk memprediksi masa depan. Artikel ini memperkenalkan arsitektur yang diusulkan yang disebut SOLIDS, yaitu Soft On-Demand Fulfillment, Light, Native Intelligence, Digital Twin, dan Native Security, yang dirancang untuk mengatasi kelemahan 5G dan memungkinkan operasi otonom seperti self-generation, self-healing, self-evolution, dan self-immunity, dengan meminimalkan intervensi manusia untuk mengurangi biaya, konsumsi daya, dan kompleksitas operasional. Selanjutnya, introduction. Pengenalan ini berfungsi sebagai pintu gerbang menuju landscape transformatif sistem komunikasi seluler, khususnya yang berfokus pada transisi penting dari jaringan generasi kelima 5G ke jaringan konseptual generasi ke-6 6G. Didefinisikan oleh proyek kemitraan generasi ketiga 3GPP, 5G muncul dengan janji untuk memenuhi beragam skenario aplikasi setelah tahun 2020, mencakup peningkatan broadband seluler, IMBB, komunikasi jenis mesin yang masif, dan komunikasi latensi rendah yang sangat andal. Komersialisasi global 5G sejak tahun 2019 telah mengubah norma-norma masyarakat, mempercepat digitalisasi, dan meletakkan dasar bagi dunia kembaran digital yang sedang berkembang, di mana entitas fisik mencerminkan replika virtual, mengantarkan era keterhubungan antara dunia fisik dan digital. Metamorfosis ini mendorong kebutuhan mendesak akan jaringan 6G, yang diharapkan dapat memenuhi tuntutan yang semakin meningkat akan kemampuan jaringan yang lebih tinggi, seperti peningkatan kecepatan data, pengurangan latensi, penentuan posisi yang tepat, dan kualitas layanan atau QoS yang deterministik, yang pada akhirnya mendorong diskusi menuju perancangan jaringan logis. Arsitektur yang disebut SOLIDS yang mencakup fitur-fitur penting untuk sistem seluler 6G yang dibayangkan. Selanjutnya, History of Mobile Network Architecture Evolution. Evolusi arsitektur jaringan seluler telah mengalami perubahan signifikan dari berbagai generasi, beradaptasi dengan kemajuan teknologi dari struktur 3 lapis 3G hingga desain 2 lapis 4G yang disederhanakan, dan lebih jauh lagi menyederhanakan arsitektur berbasis layanan di 5G. Perkembangan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja yang mengakomodasi beragam permintaan layanan. Perkembangan utama dalam 5G mencakup pemotongan jaringan untuk penyediaan layanan yang disesuaikan dan pengenalan jaringan dan virtualisasi yang ditentukan perangkat lunak. Terlepas dari kemajuan ini, tantangan tetap ada dalam 5G, termasuk arsitektur yang kompleks, kesulitan dalam pengujian dan integrasi teknologi baru seperti EA. Upaya difokuskan pada mengatasi kompleksitas konsumsi daya, pengoperasian, dan pemeliharaan melalui mekanisme penghematan daya yang cerdas dan solusi berbasis EA untuk jaringan otonom. Industri ini juga mengeksplorasi inisiatif Open RAN untuk mengurangi biaya dan mendefinisikan ulang arsitektur jaringan yang dicontohkan oleh keberhasilan penerapan jaringan cloud native oleh Rakuten Mobile yang menghasilkan pengurangan biaya yang signifikan. Menantikan 6G, penekanannya adalah pada memanfaatkan pengalaman masa lalu, merangkul konvergensi ICDT, dan merancang arsitektur yang mampu menjalankan fungsi otonom seperti pembangkitan diri, penyembuhan diri, evolusi diri, dan kekebalan diri. Selanjutnya, driving force of mobile network arsitektur inovasi. Yang pertama, tuntutan layanan dan aplikasi baru.
Arsitektur 6G didorong oleh kebutuhan akan layanan baru yang mencakup kecepatan data yang lebih tinggi, latensi yang lebih rendah, peningkatan kepadatan koneksi, dan cakupan yang luas di berbagai domain, ruang angkasa, udara, darat, dan laut. Hal ini mengharuskan desain jaringan yang lebih efisien dan hemat biaya dengan memanfaatkan kemajuan dalam komputasi awan, big data, dan kecerdasan buatan. Yang kedua, mengatasi tantangan 5G. 6G bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dimiliki jaringan 5G, seperti biaya tinggi, konsumsi energi yang meningkat, dan kompleksitas operasi dan pemeliharaan, sambil memastikan kemampuan untuk melakukan generasi sendiri, penyembuhan sendiri, dan peningkatan keamanan tanpa keterlibatan manusia yang berat. Yang ketiga, konvergensi ICDT. Penggabungan teknologi informasi, komunikasi, dan data mendorong perkembangan 6G, mendorong solusi perangkat lunak dan perangkat keras yang lebih efisien. Terjadi pengerasan menuju arsitektur jaringan yang lebih fleksibel, menggunakan komponen-komponen siap pakai daripada perangkat keras khusus. Yang keempat, kasus penggunaan baru setelah 2030. Melihat dunia digital, konsep digital twin muncul di mana entitas fisik memiliki salinan digital. Skenario-skenario baru seperti interkoneksi, sinestesia, interaksi holografis, dan industri pintar diprediksi muncul, menuntut layanan yang beragam, mendalam, dan aman. Yang kelima, tantangan yang dihadapi jaringan 5G. Masalah keterlambatan dalam struktur protokol hierarki, teknologi yang terus berkembang dengan kebutuhan kemampuan yang beragam, masalah konsumsi daya, dan kompleksitas dalam operasi dan pemeliharaan jaringan merupakan tantangan besar bagi jaringan 5G, mendorong perlunya solusi inovatif dalam desain 6G. Yang keenam, tren konvergensi mendalam dalam ICDT. Pertumbuhan cepat teknologi informasi, IT, dan komputasi awan mempercepat popularitas internet, mengembangkan dunia yang berpusat pada data, meningkatkan IoT, transmisi 5G yang cepat, dan kehandalan yang ditingkatkan lebih lanjut, mempromosikan interkoneksi segala sesuatu, mempercepat transformasi digital di berbagai industri. Yang ketujuh, Big Data, EA, dan komputasi awan. Big Data erat kaitannya dengan pemrosesan awan, dipandang sebagai revolusi teknologi baru. Aplikasi EA terus berkembang, memengaruhi bidang seperti robotika, pemahaman bahasa, dan sistem pakar, mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan rutinitas kerja. Yang kedelapan, pengintegrasian teknologi dan digitalisasi. Konvergensi teknologi informasi, komunikasi, dan data mempercepat digitalisasi, di mana setiap aspek masyarakat menghasilkan sejumlah besar data. Dengan 5G, transmisi radio mencapai gigabit per detik, bahkan 10 Gbps, memungkinkan penerapan teknologi komunikasi seluler di mana lini masyarakat merangsang transformasi digital dan kemakmuran di berbagai sektor. Yang kesembilan, Big Data dan Cloud Computing. Big Data menjadi sumber daya strategis penting bagi perusahaan dan masyarakat. Dengan penyebaran 5G dan 4G dan 5G, jaringan komunikasi seluler selalu menghasilkan sejumlah besar data yang mengandung informasi berharga bagi masyarakat. Kemajuan teknologi data memungkinkan pemanfaatan data ini dalam kehidupan manusia dan tata kelola sosial, seperti dalam perdagangan cerdas, transportasi cerdas, perawatan medis cerdas, kampus cerdas, dan kota cerdas. Yang ke-10, pengembangan kecerdasan buatan atau EA. EA menjadi ilmu teknologi baru yang mempelajari dan mengembangkan teori, metode, dan sistem aplikasi untuk mensimulasikan, memperpanjang, dan memperluas kecerdasan manusia. Dari aplikasi terjemahan mesin hingga kendali cerdas, sistem ahli, dan robotika. AI mempengaruhi secara mendalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Yang ke-11, tantangan dalam jaringan 5G. Arsitektur 5G masih menghadapi beberapa tantangan seperti hierarki protokol yang membatasi latensi, evolusi teknologi yang terus berlanjut, masalah konsumsi daya yang signifikan, dan kesulitan dalam operasi dan pemeliharaan jaringan. Solusi inovatif diperlukan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut dalam merancang jaringan 6G untuk fleksibel dan hemat biaya. Yang ke-12, optimasi jaringan 6G. Desain jaringan 6G harus mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh 5G dengan lebih baik, termasuk menghadapi biaya tinggi,
konsumsi energi yang besar, dan kompleksitas operasional. Diperlukan pendekatan yang lebih inovatif dan terpadu, dengan fokus pada penggunaan sumber daya, efisiensi energi, dan pemeliharaan jaringan yang lebih cerdas. Selanjutnya, SOLIDS, Proposed 6G Mobile Network Architecture. Itu ada dorongan perkembangan 6G, perubahan yang diantisipasi dalam jaringan 6G untuk meningkatkan penyebaran dan efisiensi biaya berdasarkan 5 aspek kunci, yaitu pengenalan teknologi digital twin di dalam jaringan, pertimbangan manajemen kolaboratif untuk data dan sumber daya dari berbagai pihak, peningkatan arsitektur cloud natif dan berbasis mikrolayanan, simplikasi tumpukan protokol, dan pemisahan lebih lanjut antara sinyal dan data. Kemudian gambaran arsitektur SOLIDS terdiri dari 3 lapisan: sumber daya, fungsi jaringan, layanan, dan aplikasi, dan 4 bidang lainnya. Lapisan menyediakan sumber daya dasar, fungsi jaringan, dan dukungan untuk layanan dan aplikasi. Bidang-bidang baru diperkenalkan untuk pengumpulan data, kecerdasan buatan AI, keamanan, berbagi, dan kerjasama, memfasilitasi kecerdasan, keamanan, dan kolaborasi dalam jaringan. Kemudian fungsi lapisan dan bidang. Yang pertama ada lapisan sumber daya, mengelola sumber daya radio, komputasi, dan penyimpanan, memperhatikan penggunaan ekonomis, daya komputasi terdistribusi dan terpusat. Yang kedua, lapisan fungsi jaringan, menyediakan kemampuan layanan jaringan dasar, menggabungkan fungsi RAN, PN, dan CN untuk transmisi data dan layanan pemotongan jaringan. Yang ketiga, lapisan layanan dan aplikasi, menghasilkan persyaratan untuk layanan dan aplikasi masa depan, bergantung pada dukungan dari lapisan lain untuk layanan, keamanan, informasi pengguna, dan layanan analisis. Yang keempat, bidang pengumpulan data. Bertanggung jawab atas pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data global dan lokal. Menyeimbangkan kebutuhan pemrosesan dan penyimpanan data terpusat dan terdistribusi. Yang kelima, bidang AI. Membutuhkan kemampuan AI terpusat dan terdistribusi. Menyediakan dukungan AI yang merata di seluruh jaringan, memungkinkan aplikasi real-time. Yang keenam, bidang keamanan. Terdiri dari mesin strategi cerdas, perpustakaan keamanan, kemampuan keamanan, dan operasi dari pemeliharaan keamanan cerdasan berbasis AI. Mendeploy fungsi keamanan berdasarkan model pembelajaran AI untuk pertahanan keamanan aktif dan mendalam. Kemudian dorongan perkembangan 6G, jaringan 6G yang direncanakan akan dapat didefinisikan melalui perangkat lunak, berpusat pada pengguna dan fleksibel dalam alokasi sumber daya. Ini menekankan pada kebutuhan pengguna berbagi sumber daya yang dinamis dan kemampuan berbasis perangkat lunak dari ujung ke ujung untuk operasi yang efisien. Kemudian jaringan ringan, memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di berbagai lingkungan jaringan, udara, ruang, darat, dan laut menjadi prioritas. Arsitektur jaringan yang terpadu dan pengurangan interferensi antara sel yang dicapai melalui perpindahan yang lancar akan menjadi kritis untuk manajemen mobilitas dan rendahnya latensi. Kemudian features of SOLID. Yang pertama ada pemenuhan sesuai permintaan. Jaringan akan memiliki kemampuan persepsi real-time, memprediksi kebutuhan pengguna, dan secara dinamis mengonfigurasi layanan dan sumber daya sesuai. Tujuannya adalah menyediakan layanan yang fleksibel dan terperinci, menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada intelijensi bawaan, memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI secara luas di dalam jaringan. 6G bertujuan untuk integrasi AI yang merata, mulai dari manajemen jaringan hingga optimasi layanan, pengambilan keputusan, dan otomatisasi yang didorong oleh AI akan secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yang ketiga ada twin digital, mengimplementasikan teknologi twin digital untuk membuat replika virtual dari elemen-elemen jaringan dan layanan untuk pemantauan waktu nyata dan perawatan yang dapat diprediksi. Ini memungkinkan simulasi canggih, pengenalan fitur yang cepat, dan evolusi mandiri dari jaringan. Kemudian ada keamanan bawaan,
Mengakui peran penting keamanan dalam masyarakat yang didasarkan pada twin digital, jaringan 6G berfokus pada langkah-langkah keamanan yang proaktif dan cerdas. Ini termasuk pemantauan real time, penilaian risiko yang dapat diprediksi, dan kekebalan aktif terhadap ancaman keamanan potensial. Memastikan peningkatan menyeluruh dalam keamanan jaringan. Kemudian yang terakhir ada conclusion. Kesimpulan ini menekankan percepatan komersialisasi jaringan 5G yang mendorong pertumbuhan big data, komputasi awan, dan kecerdasan buatan yang mengarah pada konvergensi mendalam teknologi informasi, komunikasi, dan data. Konvergensi ICDT menyoroti munculnya jaringan seluler yang berbasis awan dan didefinisikan oleh perangkat lunak. Dalam merancang jaringan 6G, akan dipertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi oleh jaringan 5G, tren konvergensi ICDT, serta kebutuhan layanan baru setelah tahun 2030 yang didorong oleh konsep dunia digital twin. Artikel ini mereview sejarah evolusi arsitektur jaringan seluler, memperkenalkan arsitektur fungsional 6G dengan 3 lapisan dan 4 bidang, serta mengidentifikasi fitur inti jaringannya, soft on-demand fulfillment, light native intelligence, digital twin, dan native security. Penelitian lebih lanjut akan menggali mekanisme, prosedur, protokol, dan desain antarmuka secara lebih mendalam dalam karya-karya berikutnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.